Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, praktik penipuan social engineering atau SoCeng menjadi topik hangat selama beberapa waktu ke belakang. Setelah sejumlah korban penipuan membagikan kisahnya di jejaring sosial. Namun tahukah Anda apa itu praktik penipuan social engineering dan modus seperti apa yang kerap kali digunakan? Kita akan membahasnya dan melihat datanya satu persatu, pemirsa. Yang pertama, saya mengajak Anda untuk melihat dan memahami sebetulnya apa itu social engineering atau SoCeng. Social engineering itu adalah kemudian suatu praktik untuk mencari informasi rahasia target dengan meminta langsung atau melalui pihak lain. Pertanyaannya, apa sebetulnya yang dicari oleh pihak pelaku? Yang pertama adalah akses ilegal rekening bank dari korban, kemudian dompet digital, atau yang ketiga adalah untuk mencuri serta membobol dana. Nah, setelah kita paham apa itu social engineering, kita akan melihat modus yang kerap kali digunakan oleh para pelaku. Yang pertama adalah terkait dengan adanya perubahan tarif begitu. Ini adalah suatu kebohongan yang dibuat pelaku supaya target ini bisa mempercayai dan kemudian mengikuti apa yang dikatakan atau dianjurkan oleh yang menelpon atau yang berkomunikasi dengan target tersebut, sehingga target nantinya bisa mempercayai hal tersebut. Kemudian kedua adalah menawarkan nasabah prioritas. Kemudian ada juga modus yang ketiga adalah akun palsu customer service. Dan yang keempat adalah tawaran kepada target untuk menjadi agen laku pandai. Ini adalah beberapa modusnya. Berikutnya kita akan menuju ke beberapa platform yang digunakan seringkali oleh para pelaku. Ini adalah yang digunakan oleh mereka adalah seringkali dengan meminta data pribadi, kemudian melalui telepon ini ya, kemudian akses ke jaringan sistem hingga menciptakan situasi palsu. Ini sebetulnya hampir mirip begitu dengan modus pinjaman online. Kemudian SIM swap fraud, atau ini menukar SIM card pelaku dengan nomor target. Berikutnya, ini yang melalui email adalah dengan mengirimkan attachment yang disisipi worm atau Trojan horse. Jadi ini yang wajib kita waspadai bersama ketika Anda mendapatkan email, suatu saat mendapatkan email yang berisikan attachment yang disisipi worm atau Trojan horse, ini wajib betul-betul Anda waspadai dan betul-betul kalau Anda tidak mengenal siapa pengirim email itu lebih baik tidak perlu Anda respon. Berikutnya, kita akan menuju ke slide berikutnya adalah sasaran yang biasanya dijadikan target begitu oleh para pelaku. Yang pertama adalah nasabah bank yang dipilih secara acak atau secara random. Berikutnya nasabah yang sedang menunggu jawaban pengaduan. Berikut yang ketiga, ini yang wajib sekali diwaspadai bersama, korban yang belum melek dalam tanda kutip internet. Dan yang terakhir adalah pengguna media sosial. Bahkan seringkali beberapa kali kalau kita pernah mendapati tiba-tiba chat begitu di akun WhatsApp kita atau bahkan mendapat SMS dari nomor yang tidak dikenal, ada tautannya di situ, betul-betul diwaspadai dan tidak usah diklik tautan tersebut kalau Anda tidak mengenal kontak tersebut. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan berapa laporan sebetulnya yang sudah diterima begitu, laporan penipuan social engineering. Pada tanggal 16 Juni 2022 ada laporan fraud eksternal sebanyak 433 dan total laporannya secara keseluruhan in total adalah sebanyak 5.940. Kemudian kerugian, kalau tadi adalah jumlah laporan, berikutnya adalah kerugian akibat fraud eksternal. Ini ada di semester 1 2021, berarti periode Januari sampai dengan bulan Juni. Untuk kerugian banknya mencapai 246,5 miliar rupiah. Sedangkan untuk kerugian nasabahnya mencapai 11,8 miliar rupiah dan data ini kami dapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berikutnya kita akan menuju ke slide terkait dengan apa yang harus Anda lakukan untuk menghindari atau terhindar dari praktik social engineering ini. Yang pertama, simpan data Anda dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu,
jangan bagikan data pribadi Anda atau bagikan pribadi Anda bahkan itu ke orang terdekat. Kemudian kehilangan HP dan SIM card ini segera dilaporkan karena ini bisa menjadi celah untuk para oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan praktik social engineering. Kemudian gunakan password yang lebih baik, dalam arti adalah mungkin bisa diberikan kombinasi yang cukup rumit atau bahkan di beberapa momen atau di beberapa waktu pihak perbankan ini seringkali mengingatkan untuk mengganti password Anda secara berkala. Dan yang terakhir adalah ini terkorelasi dengan poin pertama adalah tidak berikan data Anda pada siapapun. Karena memang kalau sifatnya data pribadi, ya pribadi, untuk Anda pribadi, bukan untuk dibagikan ke orang lain. Berikutnya adalah terkait dengan rekomendasi yang disampaikan oleh OJK bagi perbankan. Ada 2 atau 3 setidaknya. Pertama adalah menerbitkan consultative paper, di mana di poin ini petugas bank ini tidak hanya menanyakan password, PIN atau OTP, dan ini adalah sebagai salah satu bentuk manajemen risiko keamanan siber. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan institusi penegak hukum, misalkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah partisipatif pelaporan. Ini bisa ngontak begitu ya di OJK 157, WhatsApp di nomor 0811 57 157 157. Yang ketiga adalah melalui email konsumen@ojk.go.id. Jadi ini adalah kontak aduan ketika Anda misalnya merasa menjadi korban, sebaiknya bisa segera melapor ke nomor-nomor tersebut. Yang terakhir adalah pemirsa, kita perlu mengetahui beberapa jenis praktik cybercrime atau kejahatan siber yang seringkali atau yang sampai dengan saat ini sudah ada di Indonesia. Yang pertama adalah farming. Farming ini adalah pengalihan situs. Kemudian spoofing, menyembunyikan identitas dengan software. Mungkin ini bisa di full screen saja supaya pemirsa bisa membacanya dengan lebih jelas dan lebih baik. Berikutnya adalah keylogger, ini software penghafal tombol keyboard. Jadi ini yang wajib diwaspadai ketika mungkin di gawai Anda, kemudian Anda ada tawaran untuk menginstal atau mengunduh aplikasi keyboard dengan tampilan-tampilan yang lebih menarik. Ini tolong betul-betul diwaspadai. Berikutnya phishing, modus untuk mencari informasi pribadi, sniffing, meretas paket data, dan yang terakhir adalah yang sering kali kita dengar mungkin adalah praktik skimming, mencari informasi strip magnetik pada kartu ATM. Ini adalah beberapa jenis kejahatan siber yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, kemajuan teknologi ini memang harus kita adaptasi, harus kita biasakan begitu. Tetapi juga harus diantisipasi dampak negatifnya yang mungkin ini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Betul-betul memproteksi data perbankan pribadi kita adalah salah satu caranya. Demikian pemirsa, fact check untuk kali ini.